Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Itaro Simandoang. Selamat menyaksikan. Tek, tok, 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 tok. Halo sahabat, saya akan mau mereview sebuah compact SUV dari Honda ya. Lawannya Yaris Cross sama kereta ya, sama Vitara juga. Ini untuk bagian grillnya seperti ini, yang model faceliftnya ARV tipe RS ya. RS itu sekarang udah hybrid guys, nggak pakai turbo lagi, jadi biar semakin irit konsumsi bahan bakarnya. Nah ini untuk bagian bawahnya dia ada aksen warna merah ya, karena dia itu tipe RS ya, yang facelift udah lakukan sedikit ya. Nah ini untuk tampilan belakangnya, depan sorry, sama ada kamera 360 nya ya. Buat radarnya nih, karena dia udah RQ logo Hondanya sama aksen warna biru ya. Kita beranjak ke samping kiri. Nah ini velgnya dia menggunakan ring 17 ya, sama seperti yang di BRV nya juga nggak salah, dan motifnya sama persis nih. Itu ada manggil satu lagi syuting ya. Dia menggunakan rem cakram ya, dan depan belakang udah ABS, ventilator disc, VSC dan kawan-kawannya. Dan untuk spion dia sudah auto detect sama ada kamera buat online watch-nya. Nah untuk bagian kacanya dia sudah ada blind spot monitornya, sama udah keyless entry untuk door handle-nya, cuman warna body nih. Nah untuk bagian door trim dalam bagian kiri ini maksudnya dia ada aksen warna merah nih, karena dia tipe RS. Nah untuk bagian dashboard dia seperti ini teman-teman, untuk nuansa warnanya, nama joknya dia sudah soft touch. Nah di bagian sana juga tuh sama, sampai warna hitam pun. Nah mata plafonnya ya sama serba hitam, jadi terkesannya lebih sporty nih yang varian ARV RS nya, mirip di CR-V lah punya. Nah untuk door handle dia kayak di ARV tuh adeknya, dia modelnya model ngumpet di pilar gitu ya, jadi nggak kayak mobil model umumnya. Dan desain atapnya dia ya menukik ke belakang, jadi biar lebih kokoh. Nah untuk bagian dalam dia terdapat door handle sama power window ya, dia warnanya chrome door handle-nya, sama ada aksen warna merah nih sekitar armrest sama door trimnya. Dia banyak sudah soft touch sama speaker door pocket, sama bagian joknya sudah ini ya guys pemirsa. Yuk kita lihat di bagian atasnya nih, sudah ada panoramik kaca ya, jadi nggak bisa dibuka guys masalahnya. Nah untuk di rem belakang dia udah cakram ya, ukuran dia sama persis kayak yang depan tadi. Dia pakai Bridgestone Duransa dengan ukuran 225/65 R17 inci. Nah ini untuk tapak sisi samping belakangnya seperti ini teman-teman. Untuk yang ARV tipe RS dia beda sama ARV biasa, dia penambahan body kit samping depan belakang. Nah ini tuh tampilan belakang seperti ini teman-teman. Dia ada LED lampu belakangnya, rem, sama ada sensor parkir 4 titik ya. Ada bridge warna silver di bagian steering bumpernya. Nah ini dia power back tuh ya, untuk varian RS hybrid ya, sama RS turbo yang sebelumnya juga udah power back door. Nah untuk bagian bagasi ya ada separator nih, lumayan dalam, bisa buat naruh sepatu sama naruh kotak tisu. Nah ini untuk ruang karpet bagasinya ya seperti ini teman-teman, dan dia sudah bisa dilipat nih sama diatur buat senderanya, cuma lagi freak saja nih. Nah dengan addressnya sudah adjustable ya, tiga-tiganya kiri maupun di kanan dan tengah. Dan untuk pelipatan dia bisa 40/60, jadi terpisah-pisah guys. Nah ini praktis nih dia untuk membawa sebuah ukuran panjang gitu ya, masuk kemari. Dan ada tombol buat di bagian bawah pintu guys, ini buat kita tutup pintu otomatis ketika kunci di bawah, sama untuk bagasi yang super elektrik. Nah kita tutup ya yang varian RS ini.
dan terdapat logo RS ASV sama ARV. Nah, untuk bagian kaca dia sudah kabut belakang ya, sama spoilernya ada exhaust depan sama wiper belakang. Nah, ini tuh bagian sisi samping kanan ya, di belakang maksudnya, sorry. Nah, ini tuh tampak depan belakang. Nah, untuk roda seperti ini, terus bagian dia ada single entry-nya untuk di bagian ini teman-teman. Oke, kita lihat di area ruang kap mesin ya, sama motor listriknya. Ini ada tuas tap mesin sama tuas tangki bensinnya. Dan ini dia pedalnya masih gantung ya, sama ada footrestnya. Terus ada tombol buat nyala matikan protektornya, sama buat tombol on networknya. Ini saya tampilin tuh kayak VRV macam RV juga ya, VRV juga. Dan ini untuk buat tutup buka AC-nya. Nah, ini buat tempat sama persis kayak di CR-V ini modelnya, dari dashboard depannya. Nah, ini persis banget punya kayak CR-V yang sekarang nih, yang kode bodinya RS. Nah, untuk di bagian area ruang kap mesin, dia mengusung mesin tenaga motor listrik ya, hybrid maksudnya. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder TOHC iVTEC ya. Kalau pakai motor listrik itu tenaganya 131 PS dan torsi 253, sedangkan kalau mesin biasa itu 106 dan 177. Nah, untuk sistem penggeraknya dia ke roda belakang depan guys, dengan transmisi electricity. Nah, ini untuk covernya ya, dia rapi nih kayak di mobil-mobil banyakan lainnya ya. Nah, kita beranjak ke bagian sepian ya, tadi yang saya bilang buka di WRC itu sama kawan-kawannya ya pemirsa. Nah, nama Stepwagon juga yang terbaru meluncur. Nah, kita lihat intip dari bagian baris keduanya ya, dari Honda ARV facelift tipe RS ini. Nah, ini bagian kursi jok dia sudah fluid ya, jadi saya bilang ada armrestnya sini tuh, bisa rata lantai ya. Nah, ini ada armrestnya yang isinya 2 buah botol minum, banyak fluid ya. Ada jahitan warna merah guys, khusus varian RS hybrid sama yang RS turbo dulu. Nah, ada di bagian seatbelt pocket ya, sama di bagian double pintu ada aksen warna merah. Terus bagian turunnya dia warna chrome, ada Twitter di bagian ujung pintu situ guys. Nah, kita lihat tuh bagian atap angin-anginnya. Ini seperti ini teman-teman ya, dia bagian kacanya dia belum bisa dibuka, cuman buat tiranya bisa dibuka cara manual ya, jadi nggak bisa dibikin elektrik. Sama lampunya dia sudah layar sentuh nih, kalau saya pencet dia bakal nyala atau mati sendiri. Oke. Ini untuk visibilitas kacanya dari samping kiri. Nah, ini untuk door trimnya seperti ini teman-teman tampaknya. Nah, itu guys. Yuk kita bergeser ke area pintu sebelah supir ya, sorry. Nah, untuk joknya dia elektrik ya semuanya, mulai dari recliningnya, benderanya, maju mundur, sama buat naik turunin pantat supirnya. Nah, menaikin kursi supir, nah bisa tuh pemirsa. Oke, kita masuk ke baris pengemudinya. Nah, ini setirnya udah fluid ya, dan ada tombolnya sini buat on and off-nya. Ya, kalau saya kita pencet itu bakal nyala nih kameranya nih, kamera dari spion tadi ya, sebelah kiri itu. Yuk kita lihat di pengaturan layar dulu guys. Kita apa aja di sini nih, bentar. Kita balik dulu ke home, isinya apa aja ya pemirsa. Nah, di sini ada radio, Bluetooth, phone, setting ya buat pengaturan. Nah, ini buat lagunya ya guys. Terus bagian pengaturan bahasa sampai kamera pun juga sini bisa guys, bisa ke bagian kita turun. Nah, ini untuk melihat sisi penuh, sisi area depan. Nah, untuk di bagian sini dia ada display guys ya, sama bisa diatur naik turunnya nih, kontras dari audionya. Untuk di bagian bawah sini ada rainbow juga ya,
jadi bisa dimatikan itu dari layar TV mobil ini. Ada tombol radio home ya pemirsa, dan ini dia soft opening ya. Untuk console boxnya terus ada pendapatan power over 1 volt 1 biji nih, dan bannya dia sudah soft touch guys ya. Nah bagian atas pun juga sama. Untuk visi batas samping depan dia seperti ini teman-teman, dan untuk bagian kaca spion sudah auto dimming. Terus sun visornya dia ada lampunya, ada cerminnya juga, masih bawah tapi lampu. Terus bagian tengah sini dia ada tombol buat lampu samping kanan kiri penumpang sama supir ya. Bisa dimatiin individu. Dan ini untuk kaca panoramiknya ya, dia nggak bisa dibuka, cuman tiranya bukanya secara manual. Begitupun juga di belakang, dia modelnya model pasal gitu, agak ribet sih bukanya. Itu saya peragakan di review selanjutnya. Oke, kita lihat dulu panel speedometernya yang varian RS dan varian yang tipe hybrid termurah pun juga sama-sama digital. Nah untuk pengaturan brake nya sini teman-teman buat panel speedometer. Terus bagian kolom setir ini ada pedal shift, naik turun gigi, sama pengaturan lampu senja atau utama sampai untuk utamanya, lampu belakangnya. Terus bagian tombol-tombol sini ya buat ganti-ganti menu multimedia atau TV-nya, sama buat ada unlock zona sensing-nya. Dan untuk bagian setir dia sudah kulit sama ada jahitan asli ini warna merah, jadi terkesannya lebih sporty. Nah untuk bagian setir dia sudah tiwet sama tiwet aja ya, nggak salah. Nah dia saya tes nih. Terus bagian sini ya ada wireless charging, sama di bagian bawah situ ada bagian besar. Nah ini tuh transmisinya dia ECPT ya, ada mode B nya juga, brake atau gigi rendah. Untuk bagian sini ada tempat botol minum yang bisa terpisah cara enak nih. Dan ini untuk yang parkirnya sudah elektrik, bukan mode otot, sama brake force nya juga. Terus bagian konsol sini lumayan kecil, sama bannya sudah kuit, ada aksen jahitan warna merah nih, lebih enak disenderkan. Nah untuk bagian jok dia udah kuit ya, ada motif logo RS nya karena varian RS. Meternya masih daya aja sih. Nah ini bagian sun visor kiri ada kaca cermin sama lampunya masih bohlam. Terus bagian kanan pun juga sama ya, masih kaca cermin sama bohlam juga, bisa dibuka nih, sama anchornya model track guys. Oke, nah safety-nya dia 6 airbag ya, varian RS ini. Di bagian pilar 2 ya, sama sisanya 4. Nah bangkunya 2 guys. Oke, kita lihat dulu di bagian sisi samping kanan ya. Tuh cakep kan, HRV yang generasi terbaru nih, yang generasi ketiga, yang mode facelift ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.